Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 metode penelitian akan mempresentasikan desain dan struktur penelitian IAT yang terdiri dari Jelita, Masyrifah, dan Miftah Fetrisia. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu desain dan struktur penelitian. Desain dan struktur penelitian. Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga sang peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan atas penelitiannya. Dalam penelitian, sang peneliti memperoleh data-data dari berbagai buku referensi yang berkaitan dengan penelitian. Misal berkaitan dengan ke-IAT-an, maka menggunakan kitab tafsir atau hal yang berkaitan di dalamnya. Jurnal dan dokumen lainnya, baik yang dicetak maupun dipublikasikan di media massa untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan desain penelitian yang disusun, kursus penelitian kualitatif berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir ini dibedakan menjadi dua macam. Ada desain penelitian kualitatif standar dan non-standar, dan ada desain penelitian tentatif. Desain penelitian kualitatif standar itu sistematika penulisannya terdiri dari bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan atau batasan masalah, dan sebagainya. Di bab 2 ada kajian teori atau kajian pustaka, kajian teori yang sesuai dengan masalah yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir hipotesis atau pertanyaan penelitian. Di bab 3 ada metode penelitian, ada desain tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian instrumen, dan teknik analisis data. Yang keempat ada hasil penelitian, dan yang terakhir bab 5 ada kesimpulan, ada yang menambah implikasi, keterbatasan penelitian atau saran. Kalau desain penelitian kualitatif non-standar, ada aturan yang sama yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk mengadakan penelitian dalam bidang apapun. Pelaksanaan penelitian dimulai dari permasalahan, pembatasan objek penelitian, mencari teori dan hasil penelitian yang relevan, melakukan desain metode penelitian, mengumpulkan data, dan lain-lain. Model desain penelitian kualitatif non-standar ini digunakan untuk penelitian kualitatif, para paradigma positivistik, dan penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa. Selanjutnya, desain penelitian tentatif. Walaupun teknik pengumpulan data antara desain penelitian terstandar dan non-standar serta desain penelitian tentatif sama-sama disusun saat seorang peneliti belum terjun ke lapangan dan dijadikan sebagai acuan dalam mengadakan penelitian, yang membedakan adalah desain penelitian tentatif ini setelah peneliti memasuki lapangan penelitian, desain penelitiannya dapat berubah-ubah untuk menyesuaikannya dengan kondisi realitas lapangan yang sedang dihadapinya. Acuan pelaksanaan penelitian desain penelitian kualitatif tidak sepenuhnya bergantung pada desain yang telah disusun sebelumnya, tetapi lebih memperhatikan kondisi realitas yang dihadapi. Kemudian struktur sistematika desain penelitian tentatif menggunakan dasar sistematika yang berbeda. Contohnya kayak misal penelitian sikap masyarakat Banten terhadap Al-Quran. Di bab 1 ada bagian awal berisi pendahuluan termasuk metode penelitian, bab 2 berisi kuantifikasi objektif tentang masyarakat Banten dan eksistensi Al-Quran di kalangan masyarakat Banten. Di bab ketiga ada pembagian bahasan dan analisis. Yang keempat ada berisi kesimpulan dan saran. Model ini digunakan dalam penelitian kualitatif dan kualitatif naturalistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miftah. Silahkan Miftah. Baik, selanjutnya adalah langkah dan prosedur penelitian IAT.
Pertama adalah sebelumnya penelitian Al-Quran atau IAT itu, Al-Quran tafsir, dan metodologi atau langkah-langkah penelitian itu secara teori aksentuatif dapat dibagi menjadi 5 ranah. Yang pertama, penelitian tematik atau dirosat al-maudu'iyah yang fokusnya pada topik atau tema isu yang ada dalam Al-Quran, misal tema tentang korupsi, perempuan, lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada penelitian tokoh atau dirosat dirijal al-mufassirin wal mustasyrikin yang fokusnya pada pemikiran tokoh-tokoh yang mengkaji Al-Quran dan atau tafsir, baik dari sarjana muslim atau orientalis, baik individu ataupun kolektif. Langkah-langkah riset penelitian tokoh itu ada 6. Pertama, dia menemukan tokoh yang dikaji dulu, kemudian menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas, eksplisit, dan dalam judul riset. Terus yang ketiga, mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti. Yang keempat, melakukan identifikasi tentang elemen-elemen bangunan pemikiran tokoh tersebut, mulai misalnya latar belakang pemikiran tokoh, asumsi dasar, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan analisis dan kritik terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti dengan mengemukakan keunggulan dan kekurangannya. Dan yang terakhir itu melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas masalah penelitian yang ada yang dikemukakan kita dalam proposal. Nah, yang tadi udah tematik sama penelitian tokoh, yang ketiga itu adalah penelitian living Quran atau dirosat di Al-Quran Al-Hayy. Nah, dan living Quran ini fokusnya pada bagaimana praktek masyarakat berinteraksi dengan Al-Quran. Terus apa maknanya dan bagaimana relasi antara teks ayat Al-Quran dengan praktik sosial di masyarakat. Nah, fenomena living Quran ini unsur-unsur yang harus langkah-langkah atau unsur-unsur yang harus dilakukan untuk melakukan penelitiannya itu kebanyakan adalah penelitian kualitatif. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah mengemukakan lokasi penelitian dengan menyebutkan tempat, misalnya desa, komunitas, atau kelompok tertentu yang ingin diteliti. Kemudian, yang lebih penting adalah harus mengemukakan alasan mengapa fenomena living Quran sebagai pembacaan magis di komunitas itu tersebut unik dan menarik, dan sisi mana yang menariknya gitu. Yang kedua itu dengan melakukan pendekatan dan perspektif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti hendaknya mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail. Dan yang ketiga, langkah ketiga itu adalah melakukan teknik pengumpulan data. Informasi tentang rasionalitas tindakan pembacaan Al-Quran sebagai kekuatan magis ini akan digali oleh peneliti sebagai instrumen. Satu hal penting untuk diingat adalah bahwa hasil wawancara itu sebaiknya direkam dan diprosedingkan. Jangan langsung ditafsirkan sebagai oleh peneliti. Sebab boleh jadi ketika hasil processing itu dibaca oleh orang lain, atau dosen atau pembimbing, itu akan memiliki interpretasi yang berbeda. Yang keempat itu adalah unit analisis data atau kriteria dan cara penetapan jumlah informan unit analisis, yaitu adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa yang sosial, seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dan langkah kelima itu strategi pengumpulan data, yaitu pengumpulan informasi akan dilakukan dari informan awal dan atau informan kunci dan seterusnya kepada informan berikutnya, termasuk juga aktivitas keagamaan mereka. Dan yang keenam, penyajian data. Dan sajian data pada dasarnya ini terdiri dari hasil analisis data berupa cerita rinci para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya, termasuk hasil observasi tanpa ada komentar, evaluasi, dan interpretasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jelita. Silakan Jelita. Baik, seterusnya terdengar jelas ya teman-teman. Yang keempat, selanjutnya ada penelitian makhtutot melalui pendekatan filologi atau tahqiq yang fokusnya pada kajian manuskrip, teks-teks masa lalu yang belum dipublikasikan.
ada beberapa langkah dalam riset filologi, antara lain yang pertama, melakukan inventarisasi naskah. Inventarisasi adalah pencatatan dan pengumpulan naskah kuno, baik dalam perpustakaan maupun koleksi perorangan. Yang kedua, melakukan kritik teks. Nah, ketika melakukan kritik teks, Anda dapat memilih beberapa metode, antara lain ada metode intuitif, yaitu bahwa Anda memiliki intuitif mengambil naskah yang dianggap paling tua. Nah, metode ini bisa sangat subjektif. Atau yang kedua, metode objektif atau metode stema. Nah, metode ini dilakukan dengan cara meneliti secara sistematis hubungan kekeluargaan antar naskah-naskah atas dasar naskah yang mengandung kesalahan bersama. Atau yang lainnya masih banyak, ada metode gabungan, metode landasan, itu ada di makalah halaman 11, bisa dibaca. Lalu langkah yang ketiga, melakukan deskripsi naskah. Deskripsi naskah dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan naskah kuno yang diteliti, dijelaskan dari mana asal-usulnya, tersimpan di mana, bentuk dan kondisi naskahnya seperti apa, garis besar isinya bagaimana, kertasnya dan tintanya dari apa, dan hal lain yang terkait dengan naskah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pengelompokan dan perbandingan teks. Pengelompokan dan perbandingan ini maksudnya untuk mempermudah analisis naskah dan memilih mana naskah yang paling mendekati kebenaran dan keaslian. Langkah selanjutnya, transliterasi atau transkripsi. Nah, sistem transliterasi pada prinsipnya kita nih harus konsisten menerapkannya, sebab ada banyak versi dalam sistem transliterasi. Lalu langkah selanjutnya, melakukan penerjemahan. Ada banyak pengertian tentang penerjemahan, antara lain menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang sama dengan bahasa pembicaraan itu, atau juga menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang bukan bahasa pembicaraan itu. Langkah selanjutnya, interpretasi naskah, interpretasi teks, analisis dan kritik. Apabila kita melakukan riset terhadap naskah kuno, sebaiknya kita tidak sekedar menyunting, melainkan perlu mendalami isi kandungannya dengan mengkaji secara mendalam, menafsirkan, dan menganalisis isinya, serta memaknai teks masa lalu secara kritis dan kontekstual. Apa kira-kira pesan yang dapat diaplikasikan pada konteks kekinian? Lalu langkah yang terakhir, melakukan kesimpulan. Kesimpulannya adalah jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan dalam pendahuluan. Hal ini dapat berupa uraian yang terkait dengan deskripsi naskah, dan sekaligus juga terkait dengan informasi atau konsep yang terdapat dalam naskah. Selanjutnya, struktur desain penelitian yang terakhir ada penelitian komparatif atau dirasat muqaranah yang fokusnya pada kajian membandingkan antar satu tokoh dengan tokoh lain, atau satu kawasan dengan kawasan lain, atau tafsir satu dengan tafsir lain. Biasanya seperti itu ya. Adapun langkah-langkah penelitian atau riset komparatif tidak jauh beda dengan riset-riset yang lain. Hanya saja dalam riset komparatif akan tampak sangat menonjol uraian-uraian perbandingannya. Nah, langkah-langkah metodis ketika kita melakukan riset komparatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema, apa yang akan diriset. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan. Yang ketiga, mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep. Yang keempat, menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madhab, atau kawasan yang dikaji. Yang kelima, melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data. Dan langkah yang terakhir, membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya. Baik, sampai segitu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Jelita. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilahkan.
Sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Mungkin Bapak bisa tambahkan lebih dahulu, Bu. Belum ada ya? Iya, Pak, belum. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan sekarang diskusi tentang desain dan juga wilayah riset di bidang IAT. Baik, sudah terlihat ya ini ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Bapak. Baik, untuk riset di bidang IAT sebenarnya secara prinsip umum itu tidak jauh berbeda dengan riset-riset di dalam dunia penelitian lainnya ya. Hanya saja memang konsentrasi dari riset IAT itu sebagaimana dulu sudah saya sampaikan itu lebih kepada paradigma yang bersifat kualitatif ya. Jadi non positivistik walaupun juga sebagian ada yang berparadigma positivistik dengan menggabungkan ya model-model riset kuantitatif dan kualitatif walaupun persentasenya banyakkan yang kualitatif gitu. Nah, oleh karena itu di dalam model riset IAT yang perlu kita pahami pertama adalah tentang peta ya, peta riset di dalam rumah besar ilmu Al-Quran dan tafsir ya, riset-riset Al-Quran itu bagaimana gitu, pemetaannya agar nanti kalau Anda melakukan penelitian itu bisa mengidentifikasi sebenarnya kecenderungan dan arah riset saya ini kemana. Pertama yang perlu kita ketahui adalah tentang peta riset di masa lalu, itu peta kajian ilmu Al-Quran, tafsir di masa lalu. Ya. Secara umum setelah kita pelajari dalam buku-buku ilmu Al-Quran itu bisa kita bagi menjadi paling tidak 5 ya, rumah besar riset-riset di masa lalu ya. Dan itu bisa kita lihat dalam buku-buku ulumul Quran. Pertama ada kajian-kajian atau riset-riset yang terkait dengan tema-tema nuzulul Quran ya. Proses penurunan Al-Quran. Dalam kaitan ini yang biasanya diriset atau yang biasanya dikaji itu adalah yang mengenai tarikhun nuzul, zamanun nuzul, makanun nuzul ya, tempat waktu. Maka kita mengenal Makki Madani, kita mengenal asbabun nuzul, kita kenal sihot atau redaksi yang digunakan oleh para perawi di dalam menjelaskan sabab nuzul. Itu masuk dalam wilayah besar nuzul Quran. Riset-riset masa lalu ada, dan itu kemudian hasil riset mereka dituliskan dalam buku ulumul Quran. Yang kedua, ada yang terkait dengan transmisi atau sanad ya. Ada sanad yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang masyhur, bahkan ada yang syadz. Ada yang terkait misalnya juga dalam wilayah sanad ini adalah
Tabaqatul Qurra wal Mufassirin ya. Kitab-kitab tabaqat ya yang menulis tentang para mufassir dalam setiap periode ya, periode sahabat, periode tabi'in, periode tabi'in dan seterusnya. Itu terkait dengan sanad ya. Jadi ketahuan si fulan ini misalnya ngambil sanad keilmuan Al-Qur'annya dari generasi mana. Kalau dia tabi'in, tabi'in junior berarti dia ngambilnya harusnya dari generasi tabi'in senior baru naik ke atas ke generasi sahabat. Dan begitu seterusnya. Nah, itu kajiannya masuk biasanya pada wilayah kajian-kajian sanad keilmuan ya, transmisi keilmuan. Dan banyak yang menuliskan hasil riset mereka dalam buku-buku ya, rijal, buku-buku tabaqat ya, buku-buku biografi misalnya. Itu semuanya adalah hasil riset terkait dengan proses tradisi sanad keilmuannya. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan qiraatnya atau cara bacanya. Kita kenal tema-tema riset tentang ilmu waqaf wal ibtida, lalu tentang ilmu dhabt, ilmu tajwid secara umum ya. Itu semua masuk dalam wilayah riset qiraat atau bacaan Al-Qur'an. Termasuk tentu adalah para mukri'nya ya, imam-imam yang membawa bacaan itu. Kita kenal 7 imam ya, dalam qiraat sab'ah atau 10 atau 14. Nah, riset-riset tentang itu kan banyak ya, buku-buku yang ditulis dari hasil riset mengenai qiraat ini juga banyak. Termasuk buku-buku tajwid ya, itu juga banyak sekali. Lalu selanjutnya ada rumah besar yang keempat yaitu Al-Fadhul Quran, redaksi-redaksi yang digunakan oleh Al-Quran. Kita kenal tema-tema riset mengenai Gharibul Quran, Mushkilul Quran, Mu'arabul Quran, Addul Ayi was Suwar ya, Al-Alfad Al-Mushtaraka wal Mutaraddifa, Majaz ya, Majaz Aqli, Majaz Isti'arah, Tamsil, Mursal dan lain-lain. Itu sudah kita pelajari juga dalam ilmu balaghah. Kemudian yang terakhir ada yang riset-riset terkategori mengenai ma'ani Al-Quran ya, makna-makna yang dikandung oleh lafadz atau redaksi Al-Quran. Kita belajar dan juga banyak riset mengenai misalnya al-am wal khas. Apakah lafadz ini am, maknanya am, atau lafadznya am tapi kemudian maksudnya adalah khusus. Ataukah ini lafadz am tapi kemudian ditahsis oleh ayat yang lain ya, di ayat berikutnya atau di tempat lain, di surat lain. Nah, itu kan kaitan dengan makna ya. Lalu mutlak muqayyad, yang mutlak pada ayat ini apakah kandungannya itu boleh diberlakukan ataukah dia ada takyidnya di ayat yang lain. Riset-riset tentang mutlak muqayyad, tentang muhkam mutasyabih, tentang an-nasikh wal mansukh, tentang tafsir, tentang takwil, tentang tarjamah dan semacamnya, itu masuk pada wilayah rumah riset terkait dengan ma'ani Al-Quran ya. Itu pembagian kalau kita lihat dari tren ya, riset di masa lampau, kajian Al-Quran di masa dulu. Kemudian di masa modern itu disimplifikasi ya menjadi ada 2 model. Yang pertama misalnya Amin Al-Huli itu hanya membuat 2 wilayah kajian atau wilayah riset. Yang pertama adalah dirasah ma fil Quran. Jadi studi atau riset atau kajian intrinsik ma fi Al-Quran, sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Sesuatu yang ada di dalam itu berarti intrinsik. Itu mulai dari kajian mengenai hurufnya, mengenai lafadz-lafadznya, bentuk lafadznya, apakah isim, apakah jamak,
domir di situ ya, aidnya kemana, tempat kembalinya domir itu kemana, ya kan? Kemudian ada tikror, kenapa diulang ya? Ya, tikror lafzi, tikror maknawi, tikror matmun, ya isi. Kenapa diulang-ulang? Itu ada riset-riset yang sudah ditulis ya oleh ulama-ulama kita. Saya kira juga ulama dulu juga sudah melakukan riset-riset semacam ini ya, tentang i'jaz, tentang balaghah, ya i'jaz yang di dalamnya ya i'jaz lughawi terutama, dan i'jaz tasri'i ya, i'jaz ilmi. Kalau i'jaz ilmi itu masuk wilayah mahaula Quran. Tapi kalau i'jaz tarihi, i'jaz tasyri'i, i'jaz lughawi terutama itu mafil Quran. Dia ada di dalam relung-relung teks Al-Quran itu sendiri ya. Nah, itu diriset. Kenapa sih dalam Al-Quran itu ada huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, kaf, ya, ain, shad. Itu semua dikaji, dan kalau Anda mengkaji berarti itu masuk wilayah dirasa ma fil Quran. Studi atau riset intrinsik. Kenapa sih Ghafurur Rahim itu diulang-ulang, ada tikror ya. Tikror lafaz Ghafurur Rahim. Padahal konteks ayat yang dibicarakan bisa berbeda-beda. Apa kira-kira faedahnya, manfaatnya, rahasianya? Nah, itu sudah ada yang meriset-riset seperti itu dan menuliskannya ya. Termasuk terkait dengan misalnya tikror matmun, isi ya. Kenapa Nabi Musa itu ceritanya sering diulang-ulang? Itu juga menjadi tema riset yang masuk dalam kajian intrinsik ya. Mengaitkan satu bagian ayat dengan ayat yang lain, misalnya munasabah, itu juga masuk intrinsik. Ayat satu dikaitkan dengan ayat setelahnya. Awal surat dikaitkan dengan bagian akhir surat. Lalu bagian akhir surat ini dikaitkan dengan awal surat berikutnya. Dan begitu seterusnya, itu bagian dari kajian intrinsik, riset-riset intrinsik. Nah, yang kedua ada riset-riset yang ekstrinsik atau mahaulal Quran, dirasah mahaulal Quran. Haula itu di sekitaran. Artinya ya tidak masuk ke dalam bagian-bagian terdalam Al-Quran, huruf, lafaz, makna-makna yang dikandung, tidak masuk ke sana, walaupun riset mahaulal Quran itu punya irisan dan kaitan dengan apa yang ada di dalam teks Al-Quran itu sendiri. Ada kaitannya tentu saja ya, dan dalam banyak hal berpengaruh. Nah, apa saja riset-riset mahaulal Quran itu? Ya, ada yang terkait misalnya asbabun nuzul, itu kan tidak ada kaitan langsung dengan teksnya. Itu di luar teks karena berupa peristiwa. Nah, misalnya ada orang-orang yang datang kepada Nabi ya komplain karena diperlakukan tidak baik oleh suaminya, ya kan? Ada KDRT dan lain sebagainya, lalu datang kepada Nabi, komplain, melaporkan peristiwa yang dialami. Lalu turunlah misalnya surat Al-Mujadilah itu ya, atau sebagian membacanya Al-Mujadalah. Itu berarti peristiwa yang melatar belakang ini itu masuk wilayah mahaulal Quran. Gitu. Latar belakang atau sabab nuzul. Nah, termasuk kajian Makki Madani itu haulal Quran ya, tidak mafil Quran, tapi dia seputar Al-Quran, ekstrinsik. Karena Makki Madani itu kan persoalan kategorisasi, mengkategorikan ini surat masuk Makkiyah atau Madaniyah nih, ini ayat masuk Makkiyah atau Madaniyah. Nah, kategorisasi ini kan sebagiannya memang ada petunjuk riwayatnya, tetapi sebagian yang lain tentu kan ada unsur ijtihadnya, dan itu masuk wilayah
haulal Quran. Lalu misalnya jam'ul Quran, ngumpulin atau kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar, di masa Utsman, lalu pemberian tanda baca di era setelahnya Abdul Aswad Abu Ali, Yahya bin Ya'mar atau Nasr bin Asim, ya, kemudian Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi dan seterusnya. Itu juga persoalan-persoalan ekstrinsik mahaul Al-Quran, termasuk madhahibut tafsir, ya, kecenderungan-kecenderungan madhab dalam dunia penafsiran itu juga mahaul Al-Quran. Bagaimana tafsir di Hijaz, tafsir di Irak, tafsir di Madinah, tafsir di Yaman, tafsir di Irak, tafsir di Mesir, tafsir di Nusantara. Itu masuk mahaul Al-Quran. Percetakan, penerbitan mushaf, ya, mushaf digital yang belakangan baru mulai banyak. Nah, itu masuk riset mahaul Al-Quran. Dalam kategorisasinya siapa namanya? Amin Al-Huli misalnya. Lalu ada juga yang mengkategorikan hasil pemahaman, ya, dan juga respon masyarakat. Hasil pemahaman yang dituliskan maka menjadi tafsir, menjadi takwil, menjadi terjemah. Nah, itu kan ada yang meriset-riset seperti itu. Ada juga yang tidak dituliskan tetapi menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Itulah respon masyarakat terhadap Al-Quran yang kita kenal dengan riset living Quran. Nah, bagaimana cara membaca Al-Quran, ya, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Metode BTQ 250 lebih dikreasi oleh para ulama, itu kan masuk respon. Bagaimana masyarakat merespon tentang pentingnya membaca Al-Quran. Agar umat bisa membaca, maka lahirlah metodologi-metodologi BTQ, baca tulis Quran. Persoalan kaligrafi, persoalan lembaga-lembaga atau organisasi kekuranan yang lahir di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada macam-macam, ada JMK, ada JGH, ada macam-macam. Itu kan lembaga-lembaga yang termotivasi oleh perintah hikmah dan mengabdi kepada Al-Quran, lalu bikin komunitas-komunitas. Itu kan bisa diriset, ya, termasuk dakwah-dakwah dan syiar Al-Quran, ya, melalui tradisi hataman, tradisi semaan, tradisi macam-macam, ya, khatmul Quran, haflah, dan seterusnya. Ini pemetaan yang secara simplistis, ya, dilakukan oleh sebagian ilmuwan. Nah, kalau ruang lingkup risetnya sendiri, ya, riset ke-IAT-an, ya, dalam hasil kategori saya itu saya bagi menjadi 5. Ya. Jadi ada ruang riset, ya, yang masuk dalam kategori riset ilmu Al-Quran. Jadi siapa saja yang meriset tentang salah satu tema dari pembahasan ulumul Quran, maka sebenarnya takhusus dia, keahlian spesifik dia itu adalah bidang ulumul Quran. Jadi contohnya Anda kalau ditanya kuliah di mana? Di fakultas apa? FUD. Lalu prodinya apa? IAT. Nah, lalu pertanyaan lanjutannya, Anda spesialisasi di bidang apa? Oh, saya di bidang asbabun nuzul. Oh, saya di bidang an-nasikh wal mansuh. Berarti Anda spesial di ulumul Quran, subspesialisasinya adalah di nasikh mansuh, atau di maki madani, atau di asbabun nuzul, dan seterusnya. Satu di antara sekian banyak tema yang ada dalam ulumul Quran. Nah, itu kalau Anda riset, berarti itulah yang menjadi keahlian Anda, spesialisasi Anda. Jadi walaupun sama-sama mahasiswa IAT, tapi ada spesialisasinya lagi karena ada ruang-ruang keahlian yang bisa di-split di dalamnya, gitu, ya. Jadi misalnya kalau Anda meriset, nanti riset Anda itu judulnya tentang apa? Muhkamat, mutasyabihat. Nah, berarti Anda spesialisasinya di bidang ulumul Quran. Walaupun prodinya
IAT, sama dengan kawan-kawan yang lain. Tapi karena Anda meriset di bidang muhkamat mutasyabihat, berarti Anda spesialisasi di bidang ulumul Quran dan subspesialisasinya lagi di bidang muhkamat mutasyabihat. Nah, jadi satu saja Anda ngambil tema di situ, lalu Anda riset, Anda lulus berdasarkan hasil riset Anda yang kebetulan mengenai tema ulumul Quran, maka Anda spesialisasinya di bidang ilmu Al-Quran. Lalu yang kedua ada rumah ya wilayah riset mengenai mushaf. Ya, mushaf. Ya, pentasihannya, penerbitannya, percetakannya, mushaf-mushaf digital yang belakangan mulai menjamur, komodifikasi mushaf, ya. Lalu manuskrip mushaf itu juga banyak dilakukan riset ya, manuskrip mushaf ya, manuskrip itu bahasa Arabnya mahtutot ya. Itu bahasa Arabnya mahtutot. Itu juga bisa Anda riset. Dan kalau Anda meriset itu berarti Anda ahli di bidang di bidang permushafan. Kalau Anda mau meriset ini, berarti keahliannya di bidang permushafan. Pak Ali Akbar itu, orang LPMQ, ya, Dr. Ali Akbar, itu spesialisasi risetnya itu di bidang mushaf. Nah, lebih spesial lagi di bidang manuskrip atau mahtutot. Manuskrip itu tulisan tangan ya. Jadi beliau meriset gimana manuskrip mushaf Al-Quran yang ada di Palembang, yang ada di Banten, yang ada di NTB, yang ada di NTT, yang ada di pesantren A, pesantren B, bahkan di Timur Tengah juga dia riset ya. Dan sebagian hasil riset Pak Ali Akbar dan kawan-kawan LPMQ itu sudah didigitalisasi dan bisa di-download di website LPMQ ya. Tinggal Anda lanjutkan aja riset secara mendetail. Anda kan sudah diajari tentang tahqiqut turath, ilmu tahqiq, ilmu filologi. Jadi ilmu itu digunakan untuk meriset manuskrip seperti ini. Ya, manuskrip mushaf. Ya, misalnya apa yang bisa diriset Pak dari manuskrip mushaf? Kan itu hanya mushaf saja Pak. Ya. Terus ya paling isinya ya mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa yang bisa diriset Pak? Jadi bisa Anda riset paleografinya, kodikologinya, tekstologinya, ya kan, sebagaimana yang telah diajarkan dalam ilmu filologi, harus Anda pahami itu ilmu filologi ya, sebagai alat kalau Anda ingin meriset manuskrip. Dan saya harapkan harus ada ini di setiap angkatan itu ada yang mewakili di rumah riset mushaf gitu ya. Jadi ada yang meriset mushaf. Nah, kalau riset di manuskrip tafsir sudah ada kakak kelas ya beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau yang mushaf sepertinya belum ada. Nah, saya harapkan nanti mungkin di angkatan Anda ada yang mencoba untuk meriset mushaf. Ya. Tapi kalau aspek kodikologinya memang sudah banyak dilakukan oleh periset pendahulu ya. Pak Ali Akbar itu sudah banyak melakukan laporan riset kodikologisnya. Kodikologis itu aspek luar teks. Misalnya ukuran kertasnya, kemudian berapa halaman, font yang digunakan apa, gitu ya, berapa baris dalam setiap halamannya, ya, pakai 18 baris atau 15 baris, dalam satu juznya berapa halaman, kemudian iluminasi yang menghiasi mushaf itu modelnya iluminasi apa gitu ya. Nah, setiap mushaf kan ada yang berwarna, nah, lalu ada model A, model B, macam-macam ya. Hotnya mengikuti tradisi penulisan di era kapan itu, ya kira-kira itulah aspek kodikologi ya, aspek kodeknya. Kalau tekstologi ya masuk ke dalam teksnya, ya berarti ilmu dobet bisa, ilmu waqaf ibtida bisa Anda cek
alamat wakaf ibtidahnya bagaimana, dobetnya bagaimana, ya, adul ai wasuarnya bagaimana, hitungan ayat dan suratnya bagaimana, dan seterusnya. Itu berarti masuk kepada aspek tekstologinya. Ada nggak kesalahan-kesalahan penulisan ayat misalnya di dalam manuskrip itu masuk bagian aspek tekstologinya, ya. Nah, itu riset mushaf. Pentasihan juga begitu. Pentasihan itu misalnya bisa Anda komparatifkan, ya, bagaimana tradisi pentasihan yang ada di Indonesia, yang ada di Turki, di Arab Saudi, sama nggak metodologi pentasihannya. Lalu tingkat produktivitas para pentasih misalnya. Dalam sebulan itu tim pentasih ini sudah berhasil mentasih berapa mushaf, ya. Dibandingkan dengan negara-negara yang lain, tingkat produktivitasnya sama nggak Indonesia, Malaysia, Brunei misalnya, kalau Anda hanya meriset pentasihan di wilayah Asia Tenggara, gitu. Kemudian penerbitannya juga begitu, ya, percetakannya juga begitu, bisa Anda riset. Ya, ada penerbit-penerbit besar yang juga punya percetakan. Jadi dua hal yang langsung dimiliki oleh satu penerbit. Tapi banyak penerbit-penerbit itu yang hanya menerbitkan tapi tidak punya percetakan. Sehingga harus dompleng ke percetakan yang lain. Nah, itu bisa Anda riset, ya. Perlakuan para pencetak ketika di mesin percetakan mushaf itu sama nggak dia? Menghormati mushaf nggak? Ya, apakah diperlakukan sama saja dengan buku-buku yang lain misalnya, ya, diinjek-injek, dibikin lap dan lain-lain, ataukah ada perlakuan khusus? Lalu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penerbitan lalu percetakan itu perusahaan apa saja? Kalau di persentase banyakkan muslim apa non muslim gitu. Penyebabnya apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk didalami, ya. Dan dalam beberapa riset misalnya ada disebutkan ternyata yang melakukan penerbitan dan percetakan mushaf Al-Quran itu didominasi oleh non-muslim. Ya, pertanyaannya, loh, berarti orang muslim mana perannya gitu, ya? Kenapa justru non-muslim yang banyak bergerak di bidang percetakan Al-Quran? Apakah ini yang disebut dengan Al-Quran rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta, sehingga yang membaca muslim tapi yang nyetak non-muslim? Nah, misalnya begitu. Atau ada persoalan lain. Nah, hal-hal semacam itu kan menarik untuk Anda lakukan pendalaman melalui riset. Nah, mushaf digital apalagi belum banyak terjamah, ya. Banyak sekali mushaf digital. Belum lagi mushaf digital yang sudah berbentuk aplikasi, ya, sudah punya app. Itu lebih banyak lagi itu. Nah, nanti Anda cek, ya, tingkat akurasinya dan lain-lain. Nah, belum banyak riset-riset permushafan ini, terutama yang berbentuk digital, ya. Kalau manuskrip, aspek kodikologinya sudah banyak dilakukan, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Anda punya misalnya menemukan manuskrip mushaf di rumah gitu, dan disinyalir itu adalah tulisan nenek moyang Anda, mbah-mbah Anda, ya silahkan dilakukan riset. Berarti Anda spesifikasinya di bidang permushafan. Ya, jadi kira-kira begitulah. Nah, yang ketiga, ada riset-riset itu yang terkait dengan produk tafsir atau penafsiran, ya. Mulai dari kaidah penafsirannya, sejarah tafsirnya, ya, studi tafsir kawasan, studi tafsir kronologis, ya, atau diakronik dari abad klasik, abad pertengahan, abad modern, misalnya diklasifikasi. Di Indonesia itu yang masuk abad klasik apa saja, karakternya bagaimana, metodologinya bagaimana, paradigma penafsirannya bagaimana, gitu, ya.
Lalu tafsir-tafsir yang lahir di abad pertengahan itu apa saja tafsirnya, karakteristik utamanya bagaimana, metodologinya bagaimana, paradigma yang dikembangkan bagaimana. Nah, itu bisa di-riset ya. Termasuk corak-corak dan manuskrip ya, kajian manuskrip tafsir atau studi tokoh tafsir, tokoh ilmu apa namanya ya, tafsir ya, termasuk tafsir-tafsir digital di YouTube kan sudah mulai banyak itu. Anda kategorisasikan misalnya siapa saja yang menjadi mufassir Syafawi ya dalam dunia digital. Metodologinya bagaimana? Oh, ada yang berbasis kitab nih Pak, ngaji tafsir di dunia digital, tapi berbasis kitab mulai dari awal sampai akhir. Ada juga yang model-model tematik misalnya. Nah, tinggal Anda lihat, Anda bikin pemetaan tema-tema yang banyak dikaji dalam ruang-ruang digital itu, tema apa ya dalam kajian tafsirnya, dan seterusnya. Ya, itu aspek produk tafsirnya ya. Produk tafsir itu bisa dua, produk dalam bentuk hard copy ya yang sudah dituliskan maupun produk tafsir yang dalam bentuk lisan atau syafawi masih diucapkan. Nah, itu yang ada di digital atau dalam rekaman. Nah, dulu rata-rata kan syafawi lalu ditulis oleh muridnya kayak tafsir Sya'rawi. Sya'rawi ya menafsirkan secara lisanan syafawiyan ya ketika di masjid punya majelis tafsir ya beliau ampuh, lalu murid-muridnya itu berinisiatif untuk menuliskan hasil ceramah-ceramah daripada Syekh Sya'rawi, maka menjadi produk yang sebelumnya terlisankan menjadi tertuliskan, dari yang syafawi menjadi maktub. Nah, itu bisa Anda riset nanti aspek metodologinya, aspek coraknya dan seterusnya. Yang ketiga, aspek kritik terhadap tafsir ya. Nah, ini beda dengan yang ketiga. Yang ketiga ini kan lebih kepada produk penafsirannya, prosedur, metodologi, corak ya. Tapi kalau kritik tafsir itu ya lebih pada aspek kritisismenya, bagaimana kita mengkritisi produk tafsir itu. Tidak hanya produknya, tetapi juga mufassirnya, rijalnya, orang yang menafsirkan. Nah, apakah kualifikasi akademiknya sudah sesuai atau tidak? Bahasa Arabnya itu menguasai atau tidak? Itu bisa menjadi bagian yang dijadikan objek kritik ketika kita mengkritisi mufassir atau orang yang menafsirkan Al-Quran. Lalu konten tafsirnya, data-data yang ada dalam tafsir itu bagaimana? Apakah bisa diterima atau tidak? Itu ya. Oh, kalau hadis Nabi berarti ada prosedurnya, naqdus sanad, naqdul matan sebagaimana dalam ilmu dahil itu ya. Kalau kaul sahabat, kaul tabi'in, kalau Israiliyat bagaimana? Semua ada prosedur kritiknya, Anda kritisi itu. Ya, yang lagi ngetren memang kritik ad-dahil ya dalam konteks mahasiswa IATIQ itu. Sebenarnya masih banyak metodologi kritik lain ya yang bisa dikembangkan. Nah, itu kalau Anda mencoba untuk melakukan riset ini berarti Anda ahlinya adalah ahli kritik tafsir, kritikus tafsir. La ilaha illallah. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah living Quran ya. Living Quran itu meriset apa namanya fenomena, fakta-fakta yang terjadi ya, di tengah masyarakat Muslim. Bagaimana bentuk respon mereka terhadap ajaran Al-Quran, terhadap Al-Quran. Oh, kalau Al-Quran itu mengajarkan tentang pentingnya membaca. Lalu respon masyarakat bagaimana? Oh, ternyata masyarakat sangat responsif. Hal itu dibuktikan dengan adanya tradisi-tradisi tadi. Khataman lah, semaan, tradisi tahfidz,
tradisi pendirian lembaga-lembaga kekuranan misalnya ya. Itu bagian dari bentuk respon, tinggal Anda riset. Ya. Karena tidak berbentuk informatif, sifatnya performatif ya. Performatif itu ya respon yang bersifat penampilan ya. Jadi tidak berupa tulisan. Kalau tafsir itu kan informatif ya, dia merespon Al-Quran tapi bersifat informatif. Dia pahami, setelah dia pahami, dia tuliskan. Atau kalaupun tidak dituliskan, dia lisankan melalui media-media sosial, YouTube dan lain-lain. Dia sampaikan, oh alif lam mim ini maknanya begini, begini, begini. Itu sifatnya informatif. Termasuk yang dituliskan menjadi kitab tafsir kita kenal. Itu juga informatif. Tapi kalau respon masyarakat yang berupa performa, penampilan, praktek, ya, praksis dalam kehidupan sehari-hari, nah, itu masuk wilayah living Quran. Misal, dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Al-Quran itu mengandung unsur syifa, misalnya. Ada unsur obat medisnya dalam Al-Quran itu. Nah, secara aplikatif, ya, setelah mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu ada fungsi syifanya, maka kemudian mereka aktualisasikan dalam bentuk misalnya wifik, raja-raja ya. Kemudian raja-raja itu digunakan misalnya untuk mengobati orang yang sakit. Apakah menggunakan medium air ya, dibacakan suratul Fatihah lalu ditiupkan, sedikit dikasih garam atau apa lalu diminumkan kepada pasien. Ada yang model begitu ya, seperti yang dilakukan Nabi dan beberapa sahabat ya. Atau tidak pakai medium air, tidak pakai medium garam misalnya, tapi kemudian dibacalah al-mu'awwidhatain, al-ikhlas, lalu ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke sekujur tubuh. Nah, sebagaimana Nabi melakukan setiap mau akan tidur. Kulhu sama mu'awwidhatain. Sebagian riwayat ada ayat kursi ya. Ditiupkan, setelah dibaca ditiupkan di tangannya, lalu diusapkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu ekspresi, respon dalam bentuk performa, dalam bentuk praktek. Nah, di riset itu banyak sekali ini. Ya, belum lagi yang terkait dengan itu. Misalnya Al-Quran itu dijadikan apa misalnya? Unsur apa namanya? Ya, kira-kira pemantik rezeki gitu ya. Maka ditulislah ayat-ayat tertentu, lalu dijadikan raja-raja, lalu ditempel di toko-toko gitu, dengan keyakinan mengambil keberkahan dari ayat tersebut yang sudah ditulis dengan metode tertentu, ya, agar rezekinya dimudahkan oleh Allah ya. Semua meminta kepada Allah tapi tabarukan dengan ayat Al-Quran. Loh, kok bisa sampai membangun terjadi tradisi seperti itu? Nah, itu diteliti. Ayat yang ditulis itu ayat apa saja, itu diteliti. Itu namanya living Quran. Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat. Ya. Belum lagi politisasi Al-Quran itu bagian dari living juga ya. Misalnya musim kampanye, dari dulu ya sampai sekarang musim kampanye itu karena kita mayoritas umat Islam, untuk mengambil simpati dari konstituen, dari masyarakat, dari massa, maka kemudian menggunakan jargon-jargon ayat. Tinggal Anda riset saja siapa yang suka menggunakan ayat dalam kampanye-kampanye partainya, bagaimana dia meletakkan ayat itu dalam konteks kampanye itu, tepat bacaannya seperti apa, penafsirannya bagaimana, ya. Lalu efek setelah menggunakan ayat itu ya, terhadap apa namanya masyarakat itu, seperti apa respon masyarakat? Apakah simpatik atau justru sebaliknya? Simpatik itu dibuktikan misalnya dengan naiknya pemilih
jumlah footernya naik gitu ya. Jadi ataukah sebaliknya malah turun ya ketika menggunakan jargon ayat-ayat. Nah, politisasi ayat itu juga menjadi bagian yang menarik untuk diriset itu. Nah, masuk living Quran. Tradisi yang sudah mentradisi tadi saya contohkan. Tahlilan, semaan, khataman. Nah, itu kan bagian dari living Quran ya. Al-Quran yang hidup dan dihidupkan di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, coba saja nanti Anda lakukan riset, termasuk lembaga-lembaga ya. Ada JMK, ada JKH, ada JHK, ada IPKOH, macam-macam lah lembaga-lembaga kequranan. Anda riset di situ. Belum lagi wilayah dakwah Al-Qur'annya, ya, syiar Al-Qur'annya, baik di dunia offline maupun di dunia online. Oh, itu luar biasa wilayah garapan. Nah, 5 aspek ini ya, itu silahkan Anda riset, mana kecenderungan Anda kira-kira. Apakah yang pertama, Anda ingin konsen mendalami ulumul Qur'annya, atau yang kedua, permushafannya, yang ketiga, produk tafsirnya. Ya, sebenarnya ini hanya produk ya, tafsir gitu saja ya. Tafsirnya, tafsir itu bisa produk, bisa metodologi soalnya ya. Kemudian kritiknya, lalu living Qurannya ya. Nah, silakan. Tafsir ini termasuk terjemah terus saya. Tafsir itu termasuk terjemah. Oke, ini versi ya. Ada juga versi-versi lain yang tadi dikutip, misalnya versinya Pak Mustaqim, dia membagi, tapi menurut saya agak sedikit kurang clear cut ya. Misalnya ada komparatif. Komparatif ini kan lebih kepada metode ya, metode analisanya, bukan wilayah risetnya. Jadi sedikit berbeda. Nah, lalu ada juga Asep Musadat, ini juga membagi wilayahnya hampir mirip ya. Terjemah Al-Quran, tafsir, praktek performatif, ilmu Al-Quran, fenomena vernakularisasi. Kalau vernakularisasi itu dalam pembagian saya tadi itu masuk dalam konteks tafsir. Ya. Karena vernakularisasi itu kan pembahasa lokalan ya. Jadi dari bahasa Arab lalu dibahasa lokalkan. Misalnya menjadi tafsir Jawa, tafsir Sunda, tafsir Bugis, tafsir Melayu. Nah, bahasanya bahasa Melayu, bahasa Jawa, itu proses vernakularisasi ya. Dan itu masuk dalam wilayah tafsir atau terjemah. Nah, kalau untuk metode dan juga pendekatan risetnya ya. Kalau zaman dulu itu monodisipliner. Monodisipliner artinya hanya menggunakan satu disiplin ilmu Al-Quran dan tafsir saja. Tidak meminjam pada disiplin ilmu lain. Intradisipliner artinya ya hanya menggunakan ilmu itu saja. Misalnya kalau riset ilmu Al-Quran berarti yang dipakai untuk menyelesaikan data-data risetnya itu ya hanya ilmu Al-Quran saja, teori-teori yang ada dalam ulumul Quran saja. Itu namanya monodisipliner dan intradisipliner ya. Tapi kalau yang sekarang dikembangkan itu sudah intradisipliner, bahkan sebagian multi dan sebagian lagi transdisipliner. Yang paling banyak di poin ini interdisipliner. Interdisipliner itu artinya masalah kita ini, masalah riset kita ini IAT. Hanya saja cara penyelesaian dan analisa datanya itu kita meminjam pendekatan dari ilmu dan disiplin lain. Ya, misalnya kita pakai ilmu sejarah atau historis ya.
ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu bahasa, linguistik, ya, sastra, politik, sains dan lain-lain ya. Kita pakai ya salah satu di antara yang ada ini untuk membantu menganalisa riset kita, maka itu disebut dengan interdisipliner. Ya, misalnya Anda meriset perkembangan qiraat Al-Qur'an di Nusantara abad klasik. Nah, ini ya tidak cukup hanya menggunakan monodisipliner. Dalam hal ini adalah hanya menggunakan teori-teori yang ada dalam ilmu qiraat, tidak selesai. Maka dalam riset masa kini harus interdisipliner. Gitu. Caranya bagaimana? Ya Anda libatkan ilmu sejarah, Anda libatkan ilmu sosiologi, ya kan? Nah, dalam sejarah ini nanti ada teori-teorinya. Kira-kira riset saya ini mau riset apa ini? Sejarah kronologis ataukah sejarah sinkronik? Hanya fokus pada satu tokoh di abad klasik saja, tapi mendalam dan meluas. Jadi itu sejarah yang bersifat sinkronik. Ataukah memanjang ya dari satu tahun ke tahun berikutnya, tapi dibatasi hanya di periode klasik. Nah, klasik kan rentang tahunnya panjang. Misalnya Anda ambil 10 tahun di era klasik. Ada nggak perkembangan dari satu tahun ke tahun yang lain mengenai ilmu qiraat di Nusantara ini, di abad klasik? Misalnya Anda kategorikan abad klasik itu katakanlah dari abad ke-8 Masehi, katakanlah sampai abad 15 Masehi gitu ya. Nah, lalu Anda potret secara historis ya. Jadi ilmu qiraat teorinya dipakai, pada saat yang sama Anda memakai bantuan dari teori-teori yang ada dalam ilmu sejarah, maka pendekatannya disebut pendekatan historis karena Anda memakai pendekatan sejarah. Dan kalau Anda meriset lebih ya riset Anda ilmu qiraat lalu meminjam satu saja ilmu lain sebagai pendekatan untuk membantu menjawab riset Anda, maka itu disebut dengan interdisipliner. Ya, nanti di belakang akan kita jelaskan apa itu inter, multi, dan trans ya. Tapi inilah kira-kira tipologi ya metode riset perbandingan dulu dengan sekarang dalam konteks KIAT ya. Nah, paradigmanya ya kalau klasik sampai abad tengah itu juga sangat ideologis apologetis, tekniknya juga monoteknik. Kalau abad modern kontemporer, paradigmanya itu sudah rasional, kritis, kontekstual, bahkan fungsional. Ya. Lalu tekniknya juga multi teknik, tidak hanya satu teknik, tapi multi teknik. Nah, itu aspek cakupan riset dan beberapa metodologi pendekatan. Nah, kalau ini hanya informasi tambahan ya bagaimana model riset di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah, di Barat. Nah, kalau yang ini terkait dengan pemetaan orangnya, pengkaji atau periset Al-Qur'annya. Nah, ini penting saya tambahkan untuk memudahkan Anda nanti ketika melakukan riset kajian tokoh ya misalnya. Baik tokoh dalam bidang ulumul Quran maupun tokoh dalam tafsir atau dalam kajian kritik, kan ada tokoh-tokohnya. Nah, biar tidak sekedar menjelaskan tanggal lahirnya, tanggal wafatnya, guru, murid, karya, kan biasanya begitu itu di bab 3 itu. Nah, maka harus diinsertkan analisanya. Jadi kalau diletakkan dalam komunitas pengkaji Al-Quran, tokoh yang sedang Anda riset ini masuk dalam kategori yang mana? Nah, gitu. Nah, ini hanya dua contoh. Kategori yang pertama saya ambilkan dari Fazlur Rahman, ya. Yang kedua dari Farid Esak. Fazlur Rahman membagi para pengkaji Al-Quran, periset Al-Quran itu menjadi 3. Ada yang dia kategorikan seperti citizen, penduduk asli dalam hal ini tentu umat Islam ya. Yang kedua adalah penduduk asing, foreigner, penduduk asing ya. Kemudian yang ketiga adalah invaders atau penjajah, penghancur. Fazlur Rahman ini
menganalogikan dengan penduduk sebuah negeri ya. Penduduk negeri itu kan ada penduduk asli atau penduduk pribumi, lalu ada penduduk pendatang yang kemudian dia tinggal dalam negeri tersebut, lalu ada penjajah yang ingin merampas, ya seperti Belanda zaman dulu atau Jepang zaman dulu atau Amerika sekarang gitu ya. Itu maksudnya kan penjajah. Nah, dalam konteks riset kequranan, ada periset-periset atau pengkaji itu yang kategorinya ini menurut Fazlur Rahman. Nah, tinggal Anda petakan tokoh yang sedang Anda kaji ini, kalau dipetakan berdasarkan pandangan Rahman, itu masuk citizenship, foreigners, atau invaders. Ya, tinggal Anda lihat indikator-indikatornya, ya kan. Nah, yang kedua, kategorisasi menurut Farid Eshak dijadikan dua kategori ya. Para periset Al-Qur'an itu ada yang the lovers, para pencinta Al-Qur'an, yang kedua outsider, peneliti-peneliti asing. Nah, yang the lover, para pecinta Al-Qur'an, ketika meriset Al-Qur'an itu dia bagi menjadi tiga, yaitu uncritical lovers, pecinta yang tak kritis, lalu scholarly lover, pecinta ilmiah, lalu critical lover, pecinta yang kritis. Ya, ini kategorisasi subkategorisasi pertama ya bagi para pengkaji Al-Qur'an versi Farid Eshak. Jadi kalau Anda misalnya mengkaji penafsiran Pak Quraisy Shihab, nah, lalu di bab 3 itu kan cerita tentang siapa Pak Quraisy kan, biografinya. Jangan hanya bicara tanggal lahir, di mana sekolahnya, bla bla bla, selesai baru langsung pindah. Enggak, analisa dulu nanti. Kalau menurut kacamata Farid Eshak, Pak Quraisy ini masuknya di mana? Oh, pasti masuk dalam kategori the lover, ya, dia pecinta Al-Qur'an. Pasti, ya kan? Nah, tinggal pecinta yang bagaimana? Apakah yang uncritical lover, atau yang scholarly lover, ataukah yang critical lover? Nah, nanti Anda indikatornya masing-masing, baru Anda, oh ternyata Pak Quraisy ini masuknya adalah yang kedua misalnya. Pengkaji yang mencintai Al-Qur'an secara ilmiah. Nah, misalnya begitu, ya kan? Lalu yang outsider, misalnya ketika Anda mengkaji tokoh, ya katakanlah siapa, Abraham Geiger, seorang orientalis, atau Arthur Jeffrey, ya. Anda belajar orientalisme kan kenal tokoh-tokoh ini, Arthur Jeffrey yang seorang orientalis berasal Australia. Nah, itu banyak riset-riset kequr'anannya. Dia outsider jelas ya, peneliti asing karena kategorinya non-muslim. Nah, masuk kategori mana? Apakah yang 1, 2, 3 ini the friend of lover, teman pecinta, ya nanti Anda indikatornya Anda baca sendiri ya secara lengkap. Atau masuk kategori yang kedua atau masuk yang ketiga, polemisis ya, masuk kelompok polemisis. Polemisis ini selalu mempolemikkan ketika dia mengkaji Al-Qur'an. Ya, apakah Arthur masuk pada kelompok polemisis? Ya, mungkin saja kalau indikator-indikatornya terpenuhi. Nah, ini tambahan ya di peta pengkaji Al-Qur'an ini. Sengaja saya tambahkan ini agar Anda ketika melakukan riset dan kebetulan kajian tokoh, itu Anda bisa menempatkan tokoh yang sedang Anda kaji ini masuk kategori apa. Ya termasuk kalau ngaji meriset tentang apa. Misalnya Anda tahqiq atau filologi, kajian filologi terhadap manuskrip tafsir atau manuskrip apa gitu ya. Manuskrip Ulumul Quran misalnya. Nah, tinggal Anda baca kan di dalam manuskrip itu, setelah Anda pahami, oh ternyata penulis manuskrip ini sangat kritis. Nah, berarti kalau menggunakan kategorinya Farid Eshak, berarti dia adalah pecinta yang kritis misalnya. Nah, karena dalam lembaran-lembaran manuskrip itu, dia selalu memberikan catatan kritisnya ya terhadap tema-tema
ulumul Quran yang dia tulis misalnya. Nah, ini beberapa hal penting yang ingin saya tegaskan sehingga nanti saya harapkan ketika Anda melakukan riset itu tahu saya ini ada di wilayah mana ya, sesuai dengan 5 kategorisasi yang tadi di awal sudah saya sampaikan gitu ya. Apakah masuk dalam spesialisasi ulumul Quran riset saya ini, ataukah masuk dalam spesialisasi mushaf permushafan ya, ataukah masuk dalam spesialisasi tafsir garis miring terjemahan, atau dalam studi kritik tafsir, atau masuk dalam rumah yang kelima living Quran. Itu harus Anda kenali tipologi masing-masing dan kecenderungan Anda kemana gitu. Nah, living Quran yang perlu saya tegaskan dalam riset living Quran ya, yang rumah yang kelima tadi saya kategorikan yang nomor 5, itu tidak berpretensi untuk menghakimi ya. Kalau studi living Quran itu hanya mendeskripsikan saja, analisa deskriptif. Ya, analisa deskriptif kritis ya. Tentu saja, bukan menghakimi dalam arti misalnya begini. Anda meriset tentang tradisi semaan gitu. Maka arah riset Anda itu tidak sampai kepada misalnya apakah semaannya itu secara hukum benar atau tidak. Landasan hadis yang dia pakai itu misalnya sahih atau tidak. Tidak sampai ke sana ya. Jadi riset living Quran itu pertama biasanya yang dilakukan adalah mencari genealoginya. Kalau ini berupa tradisi, misalnya semaan di pesantren A. Ini asal usulnya dari mana? Sanad keilmuannya kemana? Oh, tradisi ini dulu dihidupkan pertama kali oleh Kiai A. Anda kejar Kiai A itu dapatnya dari mana? Oh, dari gurunya B. Dari gurunya lagi C. Lalu C ini ternyata ngambil dari kitab tafsir A. Yang kebetulan di situ disebutkan ayatnya, oh ketemu. Itu pencarian ke atasnya, ya, genealogi dari tradisi yang sudah existing. Kalau berupa tradisi gitu ya. Bisa juga sampai pada motif-motifnya gitu. Motif dari kiai yang mentradisikan semaan itu kira-kira apa? Biasanya terekam misalnya dalam panduan-panduan buku. Tujuannya agar ini, tujuannya agar itu. Itu kan bagian dari motif ya. Kenapa sih ditradisikan semaan di pesantren tersebut? Itu Anda cari. Lalu yang kedua adalah gambaran terhadap objek yang sedang Anda teliti. Semaan yang ada di pesantren A itu seperti apa? Pelaksanaan sampai penutupannya. Hari apa dilaksanakan, jumlah pesertanya, siapa yang memimpin, lalu ditutupnya bagaimana, dan Anda gambarkan mulai A sampai Z-nya. Deskriptif dan juga kritis. Ya. Lalu bagian terakhir biasanya yang juga dicari dalam riset-riset living Quran itu adalah motif-motifnya. Motif before dan after-nya. Misalnya Anda masuk tanya ya secara sampling kepada para santri yang mengikuti itu atau orang-orang yang terlibat dalam prosesi tradisi semaan atau khataman itu. Kenapa sih Bapak Ibu mengikuti ini? Ya. Oh, karena dulu saya ini bangkrut misalnya. Dari income per bulannya 100 juta, lalu mungkin karena saya tidak care dengan persoalan sosial ya, ibadahnya malah terbengkalai ya, Tuhan menjadikan saya bangkrut. Dan saya mendengar bahwa di sini ada pengajian setiap hari Minggu. Saya ikut, setelah saya ikut itu saya mendapat ketenangan batin misalnya. Berarti motif before-nya adalah bangkrut ya. Berarti ada motif ekonomi before-nya, after-nya adalah apa? Dia mendapatkan ketenangan. Nah, digali lagi. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu apa lagi Bu? Oh, pelan-pelan dalam wawancara ya. Nanti itu 1 fulan, fulan yang kedua, fulan yang ketiga, fulan yang keempat, terus nanti
lalu Anda petakan, baru Anda laporkan. Jadi aspek genealoginya dilaporkan, aspek objektif pelaksanaan tradisi itu Anda laporkan, lalu aspek motif before after-nya Anda sampaikan. Nah, hanya sampai di situ. Jadi bukan sampai oh ini halal, oh ini haram, tidak. Jadi penelitian Living Quran tidak sampai kepada judgement halal haram, tidak sampai ke sana ya. Hanya memberikan gambaran secara deskriptif kritis mengenai fenomena yang sedang terjadi. Nah, itu saya kira beberapa tambahan ya dari peta besar riset ilmu Al-Quran dan tafsir, dan sekaligus rumah-rumah yang bisa Anda masuki dalam riset Anda, dan penjelasan mengenai tipologi di setiap rumah, kemungkinan-kemungkinan tema besar yang bisa diriset mengenai setiap rumah-rumah tadi. Ya, ada 5 rumah besar yang saya kategorikan. Ya, tinggal Anda pilih saja kecenderungan Anda kira-kira kemana. Nah, saya kira itu, dan silakan kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan. Masih ada waktu. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Bisa dipahami? Iya, Pak. Iya, insya Allah, Pak. Insya Allah udah, Pak. Tinggal lagi Sudah ada gambaran? nyari gambarannya. Masuknya ke apa gitu. Ya, sudah ada gambaran. Saya mau masuk ke rumah yang mana nih pintunya ini? Nah, masing-masing kan punya kecenderungan ya. Jadi nanti kalau ditanya, Anda kuliah di mana? IIKI. Oh, fakultas apa? FUD. Prodinya apa? Oh, IAT. Walaupun sama-sama IAT, nanti spesifikasi keahlian Anda bisa beda-beda. Ada yang ahli ulumul Quran, ada yang ahli living Quran, spesifikasinya. Ada yang ahli permushafan, gitu ya. Kiroat ada di mana, Pak? Kalau kiroat itu masuk dalam ulumul Quran. Karena Anda riset tentang kiroat, berarti Anda spesifikasi keahlian Anda di ulumul Quran nanti. Subspesifiknya itu di kiroat. Jadi belum dikeluarkan, masih saya masukkan dalam tema ulumul Quran. Nanti kalau sudah besar, baru dikeluarkan menjadi rumah sendiri. Riset bidang kiroat Al-Quran, gitu ya. Sudah mulai banyak ya sedikit. Jadi walaupun yang dominan tetap tafsir tematik ya di rumah yang keberapa, yang ketiga ya, tafsir tematik itu paling dominan, banyak sekali. Sedang saya arahkan agar dikurangi yang tematik-tematik itu, biar rumah-rumah yang lain itu ada penghuninya. Kalau sepi nanti diisi jin ya. Pak, biasanya kalau bisa jadi rumah sendiri kayak gitu, kan saya kiraat mau belum dimasukin ke rumah sendiri ya, Pak. Itu biasanya persyaratannya kayak gimana, Pak? Biar jadi rumah sendiri. Ini soal perkembangan riset ya sebenarnya. Kalau di Timur Tengah sebenarnya riset-riset tentang kiroat itu sudah bisa dikategorikan rumah yang independen, tidak dimasukkan dalam ulumul Quran karena risetnya sudah berjibun banyak. Bahkan sudah ada kuliatul Quran di Madinah misalnya, lalu ada di Mesir di Tonto, itu sudah ada khusus kuliatul Quran. Jadi fakultas kuliat qiraatil Quran ya. Jadi fakultas qiraat Al-Quran di luar fakultas usuluddin. Jadi sudah spesifik, dan itu kalau itu sudah bisa dikategorikan rumah mandiri, sudah menjadi keluarga yang mandiri dari induknya ya. Nah, kalau di Indonesia karena riset-riset tentang tema qiraat Al-Quran itu masih sedikit, masih terus didorong ya. Paling banyak yang IIKI, IPTIKI juga peminatnya sedikit. Nanti kalau sudah menjadi tren di perguruan tinggi keagamaan di seluruh Indonesia, ya porsi risetnya banyak, nanti lambat laun akan menjadi rumah yang mandiri ya.
rumah riset atau pengelompokan riset yang mandiri. Kalaupun dipaksakan juga bisa juga sebenarnya, ya. Misalnya ditambahkan nomor 6 riset-riset tentang qiraat Al-Quran. Tapi nanti kalau jumlahnya baru sedikit, berarti kan komunitasnya juga masih kecil. Ya, ibarat keluarga itu ini masih ya kemanten baru lah. Jadi dia masih ikut rumah orang tuanya gitu. Belum bisa buat rumah sendiri, ya. Beli nyicil di komplek gitu atau nyicil di luar itu belum bisa mandiri sepenuhnya. Jadi masih Bapak uang bulanan harus nih ada tambahan nggak? Masih begitu ya, pelan-pelan. Nah, nanti kalau sudah kuat beli rumah sendiri, maka akan dikelompokkan menjadi rumah. Jadi ukurannya bisa independen kapan? Ya saat para pengkajinya itu sudah semakin banyak, riset-riset yang dihasilkan semakin banyak, maka dengan sendirinya dia akan menjadi satu rumah yang independen. Ya. Nah, sementara ini masih diikutkan orang tuanya, yaitu ulumul Quran. Tajwid itu praktek di lapangannya kan seakan-akan sudah mandiri dia, tidak lagi ikut induknya yaitu ulumul Quran, padahal dia duluan induknya ikut ulumul Quran gitu. Bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran tajwid itu. Kalau kita baca dalam buku-buku ulumul Quran klasik kan ada bab tajwid itu, ismam, idhar, idgham, imalah. Tapi karena risetnya sedikit, ya walaupun ilmunya itu seakan-akan mandiri, tapi dalam dunia risetnya rumahnya belum dibikinkan. Orang masih masukkan dalam kajian ulumul Quran. Karena apa? Risetnya belum banyak ya. Walaupun praktek di lapangannya banyak. Hampir semua lembaga mengajarkan ilmu tajwid. Yang mana itu berbeda dengan ulumul Quran. Diktatnya sudah ada, gurunya sudah ada sendiri gitu, termasuk di kampus kita. Tapi riset mengenai tajwid itu belum banyak. Sehingga dari sisi komunitas, dari disiplin ilmu dia sudah metal, sudah independen. Hanya saja dari aspek periset dan produktivitas penelitiannya itu masih sedikit. Sehingga dalam rumah yang tadi kita buat itu belum kita buat secara independen, tapi kita masukkan tetap ada rumah induknya yaitu ulumul Quran. Gitu kira-kira penjelasan mudahnya ya. Oke, ada lagi? Lalu Pak, kalau ilmu rasem itu masuknya juga ulumul Quran ya Pak? Ya, rasem itu ulumul Quran, qiraat ulumul Quran. Nah, nanti kalau kawan-kawan semakin banyak risetnya, produk-produk risetnya udah jadi jurnal, jadi buku, nanti rasem ada sendiri, qiraat ada sendiri, begitu nanti. Sekarang kan masih minim itu. Ya, bila dibanding dengan yang lain-lain, sehingga kalau dibikin rumah sendiri nanti teman diskusinya tidak ada. Teman diskusinya masih riset-riset seputar ulumul Quran. Walaupun ilmunya di IKI sudah mandiri kan, Rasem sendiri ya, dan seterusnya ya. Iya benar Pak. Oke, arahnya memang ke sana ke depan ya. Khususnya di IKI akan ada spesifikasi dan pengembangan kajian Al-Quran, termasuk memisahkan misalnya nanti qiraat itu punya grupnya sendiri, Rasem, Dobet, nah itu punya grupnya sendiri. Sudah ada sekarang dosennya kan kita spesialisasikan ke bidang-bidang itu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Masih galau? Pak, satu lagi misalkan mau contoh riset ilmu tajwid, kan ilmu tajwid seperti Bapak bilang ya, kayak di sistem ilmunya tuh udah kayak independen ya, banyak
sekolah-sekolah atau pengajian lain udah banyak yang mempelajari ilmu tajwid. Cuman dalam penelitian risetnya kan masih minim. Itu misalkan kita mau riset tentang tajwid, kayaknya kan kayak udah permasalahannya kayak udah tuntas ya Pak. Itu gimana Pak biar kalau meneliti ilmu tajwid contohnya meneliti apa gitu Pak? Tajwid. Nah, dulu ada kakak kelas saya arahkan untuk meriset tajwid dari sisi sejarahnya, sejarah perkembangan ilmu tajwid di Indonesia ya, dari abad klasik sampai modern. Jadi dia memetakan dari periode ke periode ya. Walaupun itu cukup sederhana, saya kira itu menjadi salah satu model ya di penelitian sejarahnya. Nah, apa yang belum? Lalu yang bisa kita lanjutkan gitu. Ya, misalnya tadi perkembangan kajian tajwid di lokus tertentu. Misalnya jelita di mana? Misalnya Sumatera atau di mana? Di Kalimantan. Kamu di mana? Saya mah dari Tangerang Selatan, Pak. Ya, di Tangerang. Di Tangerang Selatan misalnya. Ya udah, coba di Tangerang Selatan ini bagaimana? Coba hirup pikuk kajian ilmu tajwid itu. Atau kalau bisa di Turki gitu bisa, Pak? Ya, di Turki ya bisa juga. Di Turki bisa juga misalnya. Apa namanya? Bagaimana sih perkembangan kajian tajwid di Turki? Di mana pusat-pusatnya, metodologinya bagaimana, buku-buku yang sering dijadikan rujukannya apa, ya, tokoh-tokoh sentral kajian tajwid itu siapa saja. Nah, itu bisa begitu. Jadi tidak masuk kepada aspek pelajarannya. Kalau aspek pelajarannya kan itu aja. Bab nur mati dan tanwin, bab mati, bab mat, kan gitu saja. Iya, Sudah benar. mati ilmunya kan. Tapi Iya, kalau iya, pemetaan Pak. sejarah, kemudian metodologi, tokoh-tokoh yang berperan di dalam pengajaran dan penyebaran ilmu tajwid, itu masih jarang dilakukan riset-riset tentang tajwid. Yang terjadi kan praktek, ya, praktek membaca berdasarkan teori tajwid, dan teorinya yaitu itu saja sudah dari dulu sampai Iya, benar, Pak. sekarang. Nah, kalau mau Banyak lagi yang kayak selain gitu. pemetaan tadi sejarah perkembangannya sekaligus tokoh-tokohnya, itu mungkin uh, ini kepada kualitas bacaan, ya, kualitas bacaan. Jadi misalnya itu sudah banyak kita sarankan ke kakak-kakak kelas ya, kualitas bacaan para dai, daiyah, bacaan Al-Quran dai-daiyah yang di media sosial atau di televisi. Dia menggunakan standar tertentu yang dipakai, misalnya standar Maisuro gitu kan. Tapi diambil beberapa aspeknya saja. Ahkam matnya, ahkam mati, ahkam tanwin, itu dipakai beberapa 3 hukum itu untuk melihat, mengukur kualitas bacaan para dai-daiyah. Kan ada rekamannya dibaca, mereka pasti kan membaca Fatihah, membaca ayat ini, lalu dilihat sifat hurufnya, makhraj hurufnya, dan lain-lain. Oh, ternyata rata-rata kalau dibikin angka gitu ya, 1 sampai 4 gitu. Nah, nanti kesimpulannya berapa kemampuan daripada para dai. Itu sudah dilakukan ya, kelas beberapa tahun yang lalu. Lah ada juga yang meneliti tentang Gojek ya, kualitas bacaan Al-Quran. Nah, tapi ngambil kasusnya adalah para driver Gojek. Gitu. Jadi dia penelitiannya itu ya naik Gojek gitu. Dari asrama balik ke kampus balik ke asrama. Kan tukang Gojeknya beda-beda itu. Nah, saya ledek. Lah kamu habis biaya Pak? Ya gimana lagi Pak, riset kan harus ada biayanya. Nah terus kamu Gojeknya kemana aja? Ya kadang ke kampus, kadang ke pasar, kadang terus di tengah perjalanan itu ya dia tanya, pernah ngaji nggak Pak? Pura-puranya begitu ya, padahal riset itu. Dia rekam diam-diam gitu. Wah pernah deh saya dulu orang pesantren. Nah, coba ngaji Pak Fatihah, Fatihah aja yang dites kan yang gampang. Nah setelah direkam nanti di rumah didengerin tuh.
mahal itu ya lumayan lah, masih bisa. Dari 20 sampling itu Gojek yang di sekitar Ciputat ternyata hasilnya begini. Ya, ada juga yang model-model begitu ya. Kalau soal materinya ya itu aja kalau tajwid ya. Kiroat ya itu aja materinya, nggak ada mau inovasi lagi kiroat kan nggak ada. Paling dimensi itunya tadi ya. Contoh kecilnya yang bisa diriset. Oke? Pak, pertanyaannya Pak. Ya, Saya ada ya. gimana Lita? Kan kita ambil fokusnya ke bagian living Quran ya Pak ya. Terus tadi kan Bapak bilang kalau misalnya living Quran biasanya tuh penelitiannya tuh analisis kritis gitu kan Pak. Nah, misalnya kita mau meneliti satu lembaga atau satu ya apa gitu, komunitas atau organisasi gitu, itu biasanya yang diteliti itu apa ya Pak biasanya? Apa deskripsi dari organisasinya itu aja atau yang yang gitu ya Pak? Apa cuman deskripsi misalnya ini organisasinya atau nanti kita bisa sambungin ke mana gitu Pak? Masih belum kebayang sayanya Pak. Ya, kalau organisasi itu kan ya masuk menjadi salah satu sub yang dibahas, tetapi tidak menjadi target utama gitu. Jadi temanya apa dulu nih yang mau diriset dari organisasi itu? Ya kan, apakah tradisi tahfidz Al-Qur'annya misalnya, atau tradisi apalagi misalnya dia punya tradisi tertentu yang Kalau unik kan? misalnya dakwah Apa? Qurannya gitu ya Pak. Dakwah Quran ini kan wilayahnya luas. Dakwah Al-Qur'annya memang di situ programnya apa? Ada program apa misalnya dalam komunitas itu? Dakwah tafsir Quran gitu Pak. Tapi lewat online gitu. Ya kalau ada pengajian tafsirnya berarti kan itu masuk dalam kajian tafsir online ya, tafsir Syafawi ya. Nah, Anda jelaskan bagaimana nanti metodologinya, Jadi lebih bukan coraknya, masuk kecenderungan, ya Berarti masuk ke kecenderungan. tafsir ya Pak. Lebih ke Ya kalau Quran. yang dikaji tafsirnya ya masuk tafsir gitu ya. Nanti lembaga atau akunnya itu menjadi sub dari sekian banyak bab yang memang harus juga dibahas. Misalnya ini akunnya apa, siapa yang mempunyai itu, afiliasinya kemana, dan lain. Itu ada sub itu. Tapi itu menjadi salah satu sub saja. Core yang harus dicari itu adalah tafsirnya tadi. Tafsir itu meliputi aspek metodenya, aspek sumber penafsirannya, aspek coraknya. Persis seperti kita nulis kajian tafsir kontemporer atau tafsir klasik itu kan ada identifikasi metodologisnya, identifikasi ideologisnya, itu yang kita cari dari konten tafsir yang ada di media sosial itu. Kalau isinya itu. Ya, tapi kalau contohnya lembaga, Quran gimana Pak? Kalau misalnya ambil ranah ke Quran. Living Quran. Kalau Living Quran itu kan ada dua kemungkinan ya. Living Quran itu menghidupkan ajaran Al-Quran, inisiasi untuk menghidupkan ajaran Al-Quran. Yang kedua itu adalah ajaran Al-Quran yang sudah hidup di tengah masyarakat. Ya kan? Ya, itu namanya Al-Quran Al-Hayy. Itu yang kedua. Yang pertama, Ihya'ul Quran, menghidupkan ajaran Al-Quran. Misalnya begini, di dalam Al-Quran itu ada perintah, katakanlah, larangan untuk berzina. Ya kan? Lalu adalah komunitas tertentu, ya kan? Lalu ingin membuat tradisi dalam rangka merespon ayat larangan perzinahan, wala taqrabuz zina itu. Nah, dibikinlah komunitas
lalu komunitasnya kecil menjadi besar dengan program tertentu yang menurut Anda unik untuk diteliti. Ya, program selama 24 jam di dalam komunitas ini semuanya diorientasikan untuk tadi misalnya, untuk merespon ayat wala taqrabuz zina misalnya. Nah, Anda riset di situ. Berarti itu kan ihyaul Quran, masuk living Quran juga, tapi baru tahap ihya. Nah, memang menjadi perdebatan kalau baru tahap ihyaul Quran, menghidupkan Al-Quran dalam bentuk tradisi itu. Berapa tahun minimal bisa diriset? Itu para ilmuwan masih debatable ya, karena ini kan masih relatif baru ya pengembangan living Quran itu. Kalau di bawah 5 tahun bisa apa enggak? Sebagian ahli mengatakan belum lah. Kalau belum 5 tahun itu kan belum settle ya. Karena rata-rata periode itu kan minimal 5 tahun baru bisa melihat perkembangan dan dampaknya. Kalau di bawah 5 tahun, sebagian tidak membolehkan. Sebagian yang lain ya boleh-boleh saja lah kalau sudah umur 2 tahun gitu. Kita melihat potensi ke depannya dari program menghidupkan Al-Quran di komunitas itu seperti apa. Sehingga bisa berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan atau kritik dan lain-lain. Jadi terjadi ikhtilaf di aspek model Ihyaul Quran ini. Makanya penelitinya tidak begitu banyak. Nah, yang kedua dan ini yang umum, yaitu yang Al-Quran Al-Hayy itu, living Quran dalam arti yang sudah mentradisi turun-temurun. Seperti yang sering saya contohkan, tradisi semaan, tradisi hataman, tradisi tahlilan, tradisi banyak lah. Ya, yang itu semuanya terinspirasi dari Al-Quran, tapi sudah dibentuk dalam tradisi cukup tua, cukup lama gitu. Sedekahan misalnya, kan ayat-ayat sedekah banyak sekali. Nah, untuk menghidupkan dan mempraktekkan perintah sedekah, maka dibikinlah berbagai macam tradisi yang isinya itu untuk mengajak masyarakat bersedekah. Dalam momentum tertentu misalnya. Nah, kita kan kaya sekali dengan tradisi-tradisi begitu kan. Nah, itu masuk living Quran, tinggal ada riset siapa pencetus pertama tradisi ini kira-kira. Kan tanya masyarakatnya kan. Nah, misalnya telitiannya di mana nih? Di kampung A misalnya, karena Anda lihat paling unik nih kampung ini tradisi sedekahannya gitu. Tanya ke kepala sukunya, ini kira-kira tradisi ini sejak kapan? Oh, dari mbah ini disebut ya. Nah, lalu Anda cek lagi, kira-kira beliaunya dulu berguru di mana? Terus Anda cek. Nah, nanti akan ketemu tuh. Oh, mungkin dalam kitab ini, dalam tafsir ini disebutkan gitu. Jadi rujukan genealogi tradisinya ketemu. Ya. Lalu yang kedua ya Anda gambarkan. Nah, gambarkan ya tentu kampungnya dulu. Kalau di pesantren berarti pesantrennya dulu digambarkan. Ya. Lalu baru tradisinya itu digambarkan. Pelaksanaannya bagaimana? Apa saja yang dia sedekahkan. Ya. Lalu dan seterusnya Anda gambarkan. Nah, lalu yang terakhir baru tadi motifnya. Motif before dan motif afternya. Kenapa harus ada tradisi sedekahan seperti itu? Lalu motif sebelumnya berarti faktor pendorongnya apa? Kalau motif after berarti motif setelah, berarti harapannya apa? Kenapa sih harus ada tradisi sedekahan seperti itu? Oh, agar mendapatkan berkah, agar selamat di akhirat. Kan kira-kira seperti itu nanti jawaban para pelaku. Tinggal dipetakan saja. Dipetakan ya menjadi berapa motif itu, ya kan? Lalu dianalisa secara kritis dalam kerangka teoritik tertentu, ya. Nah, kira-kira begitu penjelasan singkatnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Pak. Mas, Pak. Baik. Cukup? Cukup ya? Kayaknya udah lapar nih. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, Makasih, saya Pak. izin. Ya, oke, saya izin Selamat ya. makan siang, Pak.